Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Gustiana Fatana dengan NIM 05 dari Tadris Biologi. Di sini saya akan menyampaikan tentang dan menjelaskan tentang siklus sel. Baik, selamat menyaksikan. Hai, di sini kita akan menjelaskan tentang siklus sel. Nah, siklus sel ini yang kita jelaskan ada 3. Yang pertama yaitu ada pengertian, di mana terus selanjutnya yaitu ada tahap siklus sel, yaitu ada 1 interfase dan 2 mitotik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jenis pembelahan sel. Nah, ada terbagi 3 yaitu mitosis, meiosis 1, dan meiosis 2. Nah, yang ketiga yaitu amitosis. Nah, terus baik, lanjutkan. Kita langsung saja ke pengertiannya. Baik, yang pertama yaitu pengertian siklus sel, di mana yaitu rangkaian proses yang dilalui oleh sel untuk tumbuh dan membelah. Yang kedua yaitu tahap siklus sel. Nah, tahap siklus sel itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu G1S dan G2. Kemudian kita masuk ke fase G1. Nah, pada fase G1 ini sel mengalami pertumbuhan dan sintesis protein. Nah, sel itu tumbuh membentuk molekuler. Kemudian pada fase sintesis, sel ini mensintesis salinan DNA dalam nukleusnya. Nah, kita masuk ke fase G2, di mana nukleus ini sudah dibungkus oleh selaput nukleus yang mengandung nukleolus yang dibungkus oleh selaputnya. Nah, kemudian pada fase mitotik terjadi fase mitosis dan sitokinesis. Nah, fase mitosis ini terdiri dari beberapa fase, yaitu parafase, metafase, dan anafase, dan telofase. Dan pada fase sitokinesis terjadinya pembelahan sitoplasma jadi 2 sel anak yang identifikasi. Kemudian menyelesaikan proses pembelahan dan kembali ke fase G2. Pada jenis pembelahan sel mitosis ada beberapa fase, yaitu yang pertama interfase, di mana di fase interfase ini proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Biasanya waktunya lebih lama dibanding fase-fase lainnya. Yang kedua yaitu fase profase, di mana sentrosom itu mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak menuju kutub inti sel yang berlawanan. Ketiga yaitu fase metafase. Nukleus dan membran inti sudah tidak terlihat. Masing-masing kinektor pada sentromer dihubungkan oleh 1 sentrosom oleh benang spindel kemudian bergerak ke bagian tengah sel. Keempat yaitu anafase. Pada anafase ini, pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Nah, masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir yaitu fase telofase. Nah, fase telofase ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Nah, kemudian lanjut ke pembelahan meiosis. Meiosis 1 yaitu terjadi pada profase 1. Pada leptoten ini, kromatin mengalami kondensasi yang memadat membentuk kromosom. Yang kedua yaitu zikoten.
yaitu kromosom saling berpasangan dengan homogennya. Dan pada pakitan, penggandaan dengan lengan kromosom yang terjadi. Dan diploiden yaitu di mana kromatin mengalami pindah silang. Dan pada diagnosis, terjadinya membran inti menghilang dan sentrosom membelah menjadi 2. Yang kedua, kita lanjut ke metafase 1. Nah, di mana kromosom itu bergerak di bidang ekuator dan senterior. Nah, mulai membentuk benang-benang spindalnya. Pada fase anafase 1, di mana kromosom itu bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat yaitu telofase 1, di mana kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, membran inti mulai terbentuk kembali. Nah, lanjut ke profase 2. Pada fase profase 2 ini lanjut ke meiosis 2, terjadi proses profase 2. Kemudian metafase 2 yaitu di mana akan terjadinya metafase 2 yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Nah, pada telofase 2 itu yaitu membran inti membentuk kembali dan menghasilkan sel anakan. Nah, sel-sel anakan ini membentuk 2 anakan yang terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Dan hanya itu penjelasan saya tentang siklus sel. Terima kasih atas perhatiannya dan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.